want to bring us membawa kepada 4 message utama dalam kitab Yunus. And I want to highlight more on the mercy of God, belas kasihan Tuhan, dan juga 2 hal tentang Tuhan dan 2 hal tentang Nabi Yunus. So let me just bawa kita kepada a bit more summary kepada kisah ini, and I'm sure you guys juga sudah familiar since sudah study kan dengan buku ini. Dan sebelum itu, let me just ask you guys a very simple question. Apa pengajaran yang paling kamu ingat tentang kitab Yunus? This supposed to be interaction lah sepertinya. What are some lesson yang kamu ingat sampai sekarang? It can be a simple one. Maybe one from Dev or one from Angel. Take your time. Dev, you want to go first? Okay, pengajaran yang paling saya ingat, I think kita jangan lari daripada Tuhan, sebab walau kamu lari kemanapun, Tuhan tetap akan mengasihi kita dan akan memulihkan kita kembali. So jangan takut, ya. Okay, jangan melarikan diri lah kan. Kalau mau lari, join marathon, lagi bagus, bermanfaat lagi. Angel, what about you? Thank you, Dev. Okay, daripada saya kan, when we see, melihat kepada karakter Yunus sendiri, I believe dia sedar apa yang on what God is wanting him to do lah kan. But sometimes memang akan you will fall as well. But I believe from what I've learned kan, dalam proses kehidupan ni, kamu mesti tahu apa kita punya panggilan lah kiranya. You must acknowledge your panggilan, and it's okay if you belum jumpa lagi, but at least kita sama-sama itulah find the true meaning what God wants you to do in life. And there will be time where you want to run away juga, but still don't be too astray from God, and remember that God's mercy is what brings you to his direction actually. So just maybe to trust his plan also is one of the things that I learned from kitab Yunus juga lah from previous session. So that's from me lah. Thank you. Wow, thank you very much. Excellent. Thank you very much, Angel and juga Dev. So let me just one more question, boleh? I mean, just kita sejalan kan, walaupun. Boleh. Okay, so what are some other question lagi yang masih lingering? Maksudnya, there's some question that still you ask, but perhaps belum lagi dapat jawaban, dan saya tidak akan jawab terus, kan? So, what are some question yang masih lagi come to your minds? Anyone can just. Daphne, kamu ada kah? Saya pun. I don't think so. Interesting. Really? Okay. So, contohnya saya akan bertanya, apa jenis ikan ini? Sebab Firman hanya mengatakan big fish, or kalau kamu buat Sunday school kan mereka akan buat paus, but that is just assumption. The scripture just say big fish saja kan. So ikan ini dibentuk, adakah ikan ini diciptakan oleh Tuhan atau ikan ini yang ada dan itu yang terjadi. Apa terjadi dengan tubuh Yunus? Adakah Yunus mati ke dia masih hidup di perut ikan itu? So sampai question. Ini lagi, is there any more question yang ada di sana? Saya tidak jawab, just interaction untuk kita. If from me kan, I think yang menarik is about numbers juga lah. Sebab kan, you see dia dalam perut ikan selama 3 hari juga kan. So maybe ini bayangan kepada what happens in the future after kitab Yunus juga kan. And kenapa dia samakan perut ikan tu sebagai alam kematian? That one also saya baru terbuka mata. Like saya ingatkan selama ni perut ikan tu just a normal thing, right? Kamu diam di dalam perut ikan, dan you because of this kesusahan, perut ikan yang bau and everything, that's why he wanted to kiranya bertobat dan pray again lah to God so that he will come out from the perut ikan. But then again, dia samakan perut ikan itu dengan alam kematian. So I believe message kitab Yunus is much more than you try to find your purpose in God lah kiranya macam tu. And to find your purpose in God is not easy actually. But the question is, kenapa nombor tu ada? Kenapa 3 hari? I think memang dah dapat jawapan lah, but still again menarik lah for me. Itu je.
Thank you. Yeah, actually you can modify a bit soalan itu kepada sedangkan dia di perut ikan, macam mana dia boleh kira hari, malam ke siang kan? Dia kan Yeah, do. Dan juga dia some question juga bagaimana dia boleh just one prophet boleh buat repentant kepada the whole city. Now this city Nineveh is quite big dan it's quite interesting juga message yang dia sampaikan ialah message judgment and people repent, and that is something interesting juga lah. Dia ada macam message kita sekarang dan how can everyone dan ingat lagi apabila raja dia tulis surat kepada bagi tahu kepada rakyat, dia cakap semua orang kena berpuasa ataupun jangan makan termasuk haiwan. Macam mana haiwan berpuasa? so these are some question that come to my mind, and saya rasa juga dengan kita. I think question is very important. When you read the scripture, you should ask question. Apabila orang berkongsi firman juga, you need to ask question sebab question can explore more about how you study. Now these are something just recap dengan apa yang kamu orang sudah perhatikan. Now let me just share beberapa fakta yang menarik daripada petikan ini. Yunus dikatakan anak Amittai dan dia sebenarnya tidak dinyatakan dalam kitab Yunus, tapi dia sebenarnya berasal dari Gad Hefer. Gad Hefer kalau kamu ada Google sekarang kamu boleh cek. Nama sekali lagi juga nama Yunus muncul dekat dua raja-raja bab yang ke-14, dan Gad Hefer sebenarnya sangat dekat jiran kepada Nazaret. Dan kita tahu bahawa Nazaret ialah tempat di mana Yesus dibesarkan. Di mana Yesus dilahirkan? Bethlehem lah, dia dibesarkan di Nazaret. So that's why Jesus is called Jesus of Nazareth. Jadi besar kemungkinan Yesus kenal siapakah Nabi Yusuf atau Nabi Yunus. It's a very familiar prophet for Jesus. That's why salah satu nama yang Yesus petik di dalam Perjanjian Baru, Yesus bukan hanya menyebut Yesaya, Zakaria, tapi Yesus juga memetik daripada Yunus, Jonah, which is interesting. Dan juga Yunus dia pernah diutus oleh Tuhan, tapi kalau kamu baca dalam dua raja-raja bab yang ke-14, dia diutus oleh Tuhan untuk bernubuat kepada Raja Yeroboam. Dan ini kamu kena ingat, Raja Rehoboam ialah raja Israel yang jahat. Tetapi message dia, kalau kamu baca petikan ini, message dia ialah untuk menyatakan kepada Raja Jeroboam dia akan berjaya mengambil kawasan Israel semula daripada musuh, expand his territory. Dan bayangkan bagaimana respon Yunus pada ketika itu. Ingatkan message ini diberi kepada Raja Yeroboam yang jahat, ialah message penghakiman. Tapi sebenarnya message itu ialah menyatakan bahawa bagaimana Raja Yeroboam akan berhasil. So this is the first psychology thing yang happen dengan Yunus. Sebab kan nanti dia diutus ke Nineveh. Nineveh kan orang jahat. Kenapa Tuhan mahu bernubuat kepada orang jahat? Nah ini mungkin mengingatkan dia tentang situasi yang pertama ini. Dan kita juga sedar bahwa walaupun Yunus berasal dari Israel, Tuhan tetap mengutus dia ke Nineveh, yaitu ibu kota Asyur. Dan pada masa itu, walaupun Yunus berada di Israel, dia tidak bernubuat kepada orang Israel, tapi bernubuat kepada pihak musuh. Tetapi Nabi Amos yang bernubuat kepada Israel pada ketika itu. Dan dalam sejarah kota Nineveh ada dua orang nabi yang diutus oleh Tuhan ke Nineveh. Yang pertama ialah Yunus yang kita perhatikan di sini. End up cerita ini good story, happy ending, yaitu mereka bertaubat. Tetapi dalam kitab Yunus, Nahum, kalau kamu baca kitab Nahum, it's a very short book juga, just read it. Bagaimana mereka kembali balik kepada dosa dan juga kejahatan, dan mereka akhirnya menurut sejarah mereka tidak bertobat. Dan dengan itu kerajaan Empire Asyur, mereka tak ada lagi lah. Dan kitab Yunus ialah some people think kitab Yunus ialah fairy tale. Kalau kamu pergi ke sekolah minggu, Sunday school, kadang-kadang kamu, saya tak pergi Sunday school, which is good, jangan pergi, pergilah, whatever. So dekat Sunday school, sometimes image dia buat macam, ianya suatu mitos ataupun cerita yang dongeng lucu-lucu, tapi sebenarnya tidak, it's a real story. Sebab Yesus memetik kisah ini tentang Yunus, tentang bagaimana orang Nineveh bertobat, dan juga tentang bagaimana Yunus tinggal 3 hari 3 malam di perut ikan. Yesus menyatakan semua itu sebagai fakta.
That's why whatever people say, if Jesus think this is a fact, malah Yesus juga memetik Nabi Adam. Dia menyatakan dalam Kejadian bab yang pertama dengan bab yang kedua, bab yang ketiga. So I believe it is true story. So if we believe in the supernatural God, He can do this. Now itu beberapa fakta menarik tentang Yunus. Now di sini just kita melihat bagaimana dia run away kan. So bermula daripada A di Joppa, Tuhan bagi mission dia pergi ke Assyria, Nineveh. B, dia daripada A sepatutnya pergi ke B, tapi dia pergi ke C. Saya rasakan tidak sampai dekat C lah. On the way mau pergi ke Tarshish, kisah dalam bab yang pertama itu terjadi. Dan kemudian lepas itu dia kembali balik pergi kepada B semula. So A, C should be balik semula kepada B, dan daripada sanalah itu terjadi. So I just give you a map so that you will know the big picture of macam mana perjalanan dia pergilah. Now let me just share with us secara ringkas. Saya cakap ringkas tapi saya rasakan taklah berapa ringkas sangat. Ada 4 message utama yang I want to ketengahkan kepada kita, so that when we read balik kitab Yunus ini, you can see a very different way ataupun the more focused way tentang message utama dalam kitab Yunus. Yang pertama that I want to highlight dengan kita ialah Tuhan. Kalau kamu ada kitab bersama dengan kamu sekarang kan, you will see that ayat Tuhan dekat sana ialah semuanya huruf besar, all capital letter. Dan if it capital letter dalam Ibrani, ianya menunjukkan kepada Tuhan yang khusus. Maksudnya it's a special, ianya bukan hanya Tuhan macam itu saja. Dia bukan ayat Allah. Allah ialah is a general term for God, but Tuhan semua huruf besar, ianya merujuk kepada this specific God, yaitu Yahweh. Dan Tuhan Yahweh ialah Allah Israel. Dan dia bukan hanya Allah Israel, dia juga Tuhan segala bangsa, Tuhan semesta langit, dan Tuhan yang bertaulat. Now let me explain to us. Dalam kitab Yesaya dinyatakan bahawa apabila Tuhan berbicara kepada Quraisy, engkau tahu bahawa aku Tuhan Yahweh yang memanggil engkau dengan namamu, ialah Allah Israel. He is the God of Israel. Akulah Tuhan, akulah Yahweh yang tidak ada yang lain. Ini salah satu petikan dekat firman Tuhan, tapi kalau kamu baca Perjanjian Lama secara menyeluruh, kamu akan mendapati bahawa Tuhan ini is a very specific God. He's the God of Israel. So that is something yang kita harus perhatikan. Now, apabila kita perhatikan dalam kitab Yunus, kita sedar bahawa Yunus ialah Nabi Israel dan Tuhan ialah Tuhan Allah Israel. But what amazing is this? Dia juga peduli, dia tahu tentang apa yang terjadi, dan dia juga berkuasa tentang negara-negara yang lain. Contohnya di Nineveh. Apabila Tuhan berkata dalam Yunus bab yang pertama ayat kedua, bangunlah, pergilah ke Nineveh, ibu kota yang besar itu. I mean, kalau dia Tuhan Allah Israel, kenapa why he so concerned about bangsa lain? Ini kerana dia bukan hanya Tuhan Allah bangsa Israel, tapi dia juga Tuhan segala bangsa. He's the God of all nations. Sebab itu dia boleh peduli tentang Nineveh. This is something amazing, yaitu kalau orang bagi warning kepada kamu, katakan hidup kamu memang sunyi lah, memang kesunyian, hidupmu memang sunyi, dan tiba-tiba ada orang bagi warning dengan kamu. Okay, warning is not something yang positif, something yang negatif. But the fact that dia bagi warning dengan kamu, bermaksud dia peduli tentang kamu, care about you, listen to you, melihat keadaan situasi kamu pada masa sekarang. Dan begitu juga orang Nineveh, mereka menyembah Tuhan-Tuhan berhala banyak-banyak dan yang lain, tapi Tuhan tetap peduli dengan mereka. Even though the message of judgment also another message judgment juga message untuk mengingatkan semula supaya orang bertobat, untuk kembali semula kepada Tuhan. Dan begitu juga kalau kamu baca Amos, just beberapa pages sebelum ini, bab yang pertama, dikatakan message itu disampaikan kepada Aram, Syria, kepada Filistin, kepada Tirus, kepada Edom, kepada Ammon, kepada Moab, dan kemudian kepada Yahuda, dan kemudian kepada Israel. So, kalau Tuhan
Yahweh ialah Allah Israel sahaja, apa dia peduli tentang negara-negara yang lain? But no, our God is Tuhan Allah Israel, dan dia juga Tuhan Allah segala bangsa. That is the universality of who God is. Dan itu ternyata apabila Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Nineveh. Dan juga dia Tuhan alam semesta. Malah dengan bangganya Yunus berkata, aku, sombong betul Yunus ni, ayat ke-9. Aku orang Ibrani, aku takut dengan Tuhan. Allah semesta langit dan yang menjadikan lautan dan daratan. Betul ke dia takut pada Tuhan? Kita perhatikan dulu. Dia juga berkata bahwa Tuhan ini adalah Tuhan alam, Allah semesta langit, dan malah dibuktikan apabila Tuhan boleh mengarahkan angin 2 kali. Pertama apabila mereka dalam bot, kedua apabila membawa angin yang panas kepada Yunus. Malah Tuhan juga boleh meredakan laut. Nah, itu mengingatkan kita tentang seseorang kan. Laut tiba-tiba reda, lalu mereka mengangkat serta mencampak Yunus ke laut, dan laut pun tidak mengamuk lagi, tenang, relax. It remind us of our Lord and Savior Jesus. Dia boleh malah Yesus menengking angin kan, dan juga laut juga berhenti. Kalau kamu baca dalam in the Gospel. Dan juga dia berkuasa atas ikan besar. Dia boleh mengarahkan ikan menelan Yunus dan juga meluahkan Yunus. This also remind us of our Lord and Savior. Bagaimana Yesus boleh mengarahkan ikan masuk ke dalam jala Petrus dan juga mereka yang lain. So it's a reminder for us. Juga atas tumbuhan, dan yang paling amazing lagi atas ulat. Dia juga Tuhan atas ulat. So that is how dia alam semesta. Dan juga bukan itu saja, malah dia juga Tuhan yang berdaulat, sovereign God. Malah dia boleh determine atas cabutan undi. Dia juga memastikan orang dekat kapal itu diselamatkan walaupun keadaan dia sangat-sangat hampir mati. Dan juga pertobatan Yunus, malah perubahan hati orang Nineveh. That is the sovereignty of God. And the last question will be, do you know this God? Adakah kamu mengenali Tuhan ini? Dia bukan hanya Tuhan Allah Israel, tapi dia juga Tuhan segala bangsa. Tapi bukan itu saja, dia juga Tuhan Allah semesta langit. Dan lebih lagi daripada itu, He is the God who is sovereign. These are the one that we want to show apabila kita baca tentang kitab Yunus. Yunus, tahukah kamu siapakah Tuhan ini? Dia cakap saja, tapi do you really believe that God is this God, Tuhan segala bangsa? Bagi orang Nineveh, do you understand kenapa Tuhan boleh menghakimi kamu? Karena dia ialah Tuhan segala bangsa. Kepada karakter-karakter yang lain dalam kitab Yunus, do you know who is this God? Dan bagi kita pembaca kitab Yunus sekarang, do we know that God is this awesome, this big, this sovereign, and this is the Lord yang dinyatakan dalam kitab Yunus. Itu yang pertama. Oke, mari saya teruskan. Kalau kita dikasih saya akan tanya soalan kan. Oke. Yang kedua ialah I want us to see juga bahwa Tuhan Yahweh ialah Allah yang penuh dengan belas kasihan. And this is interesting sebab bagi saya, we don't want just menyembah Tuhan yang berkuasa. But what if kalau dia berkuasa dan dia jahat? I don't want to worship God yang macam itu. I want to worship God who is powerful, sovereign, and at the same time ada karakter dia mengasihi kita. And this is our God. This is the God of the New and the Old Testament, the God of the Bible. Dia bukan hanya penuh kuasa, sovereign, Tuhan segala bangsa, tapi dia juga penuh dengan belas kasihan. Sebab itu berkali-kali dalam perjanjian lama menyatakan Tuhan, ya Tuhan, Yahweh, ya Yahweh, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, serta berlimpah kasih dan setia. Kalau kamu baca petikan ini dengan lebih lagi, kamu akan mendapati bahwa kasih abadi Tuhan dia ditunjukkan kepada beribu-ribu orang, tetapi penghakiman akan terjadi because our God is God, not just a loving God, but He is also a righteous, just God. Dia akan menghakimi. Tapi kalau kamu baca penghakimannya hanya kepada 3 hingga ke 4 keturunan. Tapi bagi kasih abadinya kepada beribu-ribu orang, lebih lagi daripada 3 hingga 4. That is Tuhan ini. Dan bukan hanya ianya ditunjukkan kepada orang Nineveh saja, tetapi ianya juga ditunjukkan kepada Nabi Yunus. I think sebagaimana yang Dev dan juga Angel kongsikan tadi, is also about Nabi Yunus. This story bukan hanya
uh, pengajarannya bukan hanya kepada orang Nineveh, tetapi kepada Yunus juga. Dan orang juga dalam kapal itu kan, mereka mengenali Tuhan, mereka repent, tapi Yunus tidak. Dan orang Israel juga, malah orang Israel juga, kalau mereka tahu kan, kita kena sedar bahwa perjanjian lama ini adalah, you see all this, kebanyakan kitab ini kecuali Injil, Lukas dan juga Kisah Para Rasul, semua penulis Alkitab kita ialah orang Yahudi. Nah, kamu bayangkan kalau mereka compile Alkitab, kamu akan mendapati bahwa Alkitab ini ditulis oleh orang Yahudi sendiri, dan dalam kitab ini menunjukkan kejahatan mereka. That's why I believe that this is the word of God. Sebab orang Israel sendiri pun mereka tidak buang sejarah mereka yang jahat itu, masuk juga dekat Alkitab. Dan apabila orang membaca kitab Yunus, yaitu kitab milik orang Yahudi, apabila kita orang Kristen, kita juga membaca kitab Yunus, ianya juga pengajaran kepada orang Israel sendiri. So this is the story about the people of Israel juga, bagaimana Tuhan mengasihi mereka juga. Nah, dan tentang orang Nineveh, Tuhan juga berfirman. Jadi, tidak patutkah aku menyayangi Nineveh, kota yang besar itu? Ada lebih daripada 120,000 orang. Banyak pula haiwan ternakannya. Dalam kitab bahasa Malaysia, aku pasti lebih kasihan kepada Nineveh. Kamu bayangkan Tuhan mengasihi even orang Nineveh. Tapi mengasihi tidak bermaksud dia tidak akan menghakimi. Kalau mereka tidak bertobat, memang dia akan menghakimi. Tapi dia juga mengasihi mereka. Dan kesaksian Nabi Yunus sendiri, dia katakan bahwa Tuhan ini adalah penyelamatan sememangnya datang daripada Tuhan itu sendiri. Dan Nabi Yunus juga mengaku, engkaulah Tuhan pengasih dan penyayang. So this is the God in the Old Testament. Dan bukan hanya Old Testament, tapi New Testament. Sebab itu, kita tidak patut memisahkan Tuhan ialah Tuhan yang sama dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Never ever think yang Tuhan dalam perjanjian lama, jahatnya, kerasnya dia. Apabila masuk perjanjian baru, lembutnya dia. Tidak, it's the same God. There is only one God, kan? Dan Tuhan ini tidak berbeza. It's the same loving God. Satu lagi kitab yang kalau kamu mau baca, ataupun kalau kamu orang mau study, ialah kitab Hosea. Bagaimana Tuhan menyuruh Nabi Hosea berkahwin dengan seorang pelacur untuk menunjukkan bagaimana Tuhan juga sanggup bersama dengan orang Israel dan akan mengampuni mereka kalau mereka bertobat. The same God. Dan perjanjian baru pun sama juga, akan ada penghakiman. Tahukah kamu yang kalau kamu baca Yohanes 3:16, sesiapa yang percaya kepadanya akan mendapat hidup yang kekal. Tapi jangan berhenti di sana saja. Kamu baca John 3:17. Bagi mereka yang tidak, mereka akan dihakimi. So you can see that it's the same language juga digunakan. Let me pergi yang ketiga. Ada 4 semuanya. Yang ketiga ialah sebenarnya pada pandangan saya dan pada pengamatan saya, Yunus sebenarnya seorang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Dan dia bukan hanya mengasihi Tuhan, malah dia cemburu agar kasih Tuhan itu tidak dipermainkan. Let me explain. Persoalan yang saya ingin tanya adalah, kenapa Yunus melarikan diri? Mungkin banyak pandangan, mungkin dia ingin lari daripada calling dia dan sebagainya. But let me just explore kita melalui firman Tuhan. Pertama, ada yang mengatakan, dia melarikan diri kerana dia tidak suka dengan orang bukan Yahudi. Dia anti-Gentile. Dan tidak, karena kalau dia tidak suka orang Yahudi, orang bukan Yahudi, kenapa Yunus melarikan diri ke Tarsis? Tarsis ialah tempat orang bukan Yahudi. Kalau dia benci orang bukan Yahudi, kenapa dia mau lari ke tempat orang bukan Yahudi? So, saya rasakan tidak. Yang kedua, mungkin kerana dia takut mati, sebab dia tahu orang Nineveh ini orang yang kejam. Tapi bagi saya, tidak. Kerana 3 kali kan, Yunus cakap dia sanggup mati. Pertama, balinglah saya ke lautan. Dia sanggup mati. Kedua, dia sanggup mati apabila Tuhan mengampuni orang Nineveh. 2 kali, sekali lagi dia sanggup mati, dikatakan. Jadi Yunus tidak takut mati. Dia tidak takut mati di tangan orang Nineveh yang kejam. It's not a fear of death. Sebab firman menyatakan bahwa dia sanggup mati, kan? Yang ketiga, mungkin ada yang merasakan dia orang-orang Nineveh tidak layak menerima firman Tuhan. But you see, tidak juga, sebab kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja tadi, bab yang ke-24, ke-14,
Yunus, dia pernah sanggup bernubuat kepada Raja Rehoboam yang jahat. Dan Raja Rehoboam juga tidak layak, tapi dia juga pergi. Jadi ini bukan karena dia ingin melarikan diri daripada orang Nineveh, karena tidak layak menerima firman Tuhan. Yang keempat, ada juga mengatakan, karena dia tidak mahu orang diselamatkan. Tidak juga, karena kalau kita rujuk dalam Yunus bab yang kedua ayat ke-9, dia katakan penyelamatan sememangnya daripada Tuhan. Oleh itu, lepas itu dia memberitakan message daripada Tuhan itu. But let me just propose dengan kita, salah satu sebab besar kemungkinan pada pandangan saya, kenapa Yunus melarikan diri, ialah karena Yunus tidak sanggup melihat kebaikan dan belas kasihan Tuhan disia-siakan atau dipermainkan. Kalau kita baca pasal Raja Yeroboam ini, apabila Tuhan menyatakan berkat kepada Raja Yeroboam, walaupun dia masih jahat, akhirnya Yeroboam mati masih orang jahat. Dengan itu dia tidak mahu, kenapa mau waste masa kepada orang yang jahat yang tidak akan berubah? Dan kenapa Yunus tidak puas hati? Karena dia tidak mahu kebaikan dan belas kasihan Tuhan itu disia-siakan ataupun dipermainkan. Kalau kita baca lagi respon Yunus, bab yang keempat, ayat 1 hingga ayat ketiga, dia berkatakan begini, maka Yunus amat tidak senang hati, lantas dia menjadi marah. Kemudian berdoalah dia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah sudah kukatakan hal ini ketika aku masih di negeriku, sehingga aku cepat-cepat melarikan diri ke Tarsis? Apa yang dia cakap kepada Tuhan kan kita tak tahu. Bukankah ini yang did not I say this about this when I was in Jerusalem, when I was in Israel, before dia melarikan diri ke Tarsis? Dan dia juga berkata, aku tahu betapa engkaulah Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah ruah kasih, serta bebelas kasihan, dan tidak pula mendatangkan malapetaka. Maka sekarang ya Tuhan, ambil sajalah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, kenapa dia marah? Dia marah karena Tuhan mengasihi. Kamu bayangkan dia marah Tuhan, karena dia tahu, aku tahu, engkaulah Tuhan pengasih dan penyayang. Nah, kenapa dia marah Tuhan pengasih dan penyayang? Ini karena dia sadar bahwa kalau orang jahat bertobat, mereka akan diampuni oleh Tuhan. Tapi pada masa sama juga, dia juga tahu bahwa ada orang jahat akan kekal jahat. Dan dengan itu akan mensia-siakan the grace of God, the goodness of God, the mercy of God. Raja Yeroboam tidak bertobat kan? Nineveh bertobat sekejap, tapi apabila kita baca dalam kitab Nahum, mereka berbuat jahat lagi. Dan dengan itu, orang mensia-siakan kasih dan the grace of God. Now, this should remind us, this is one good thing pasal Yunus, selain daripada dia melarikan diri lah. This is the good thing about Yunus, bahwa dia tidak sanggup nama Tuhan dipermain-mainkan. Meme pada masa sekarang, contohnya, saya guna contoh sekarang lah. Meme dipermain-mainkan. Nama Tuhan dipermain-mainkan, nama Yesus dipermain-mainkan. Kita buat something funny. There are some funny thing kita boleh terima, but there are something yang sehingga kan kurang hajar dan sebagainya. Shouldn't that make us anger? Shouldn't that make us marah apabila orang mempermain-mainkan nama Tuhan? And I think begitu jugalah hati Yunus. Sebab itu dikatakan, sebab itu aku tahu betapa engkaulah Tuhan pengasih dan penyayang. But you see, walaupun dia ingin mempertahankan kemuliaan Tuhan, dia tidak mahu kasih Tuhan, the grace of God itu disia-siakan. Walaupun itu good thing about Yunus, but it's not up to Yunus. It is up to God. It's not Yunus yang you don't have to mempertahankan Tuhan. Tuhan boleh mempertahankan dirinya sendiri. You see, God's character akan ditunjukkan. Dia berbelas kasihan. Kehendak Tuhan ialah agar orang bertobat. And Yunus shouldn't stop this. Yunus shouldn't cuba pertahankan Tuhan, tapi dia sepatutnya terus taat kepada Tuhan. But I want us to see kenapa dia melarikan diri. Karena dia sangat-sangat mengasihi Tuhan dan dia cemburu agar kasih Tuhan tidak dipermainkan. Sebab itu dia sanggup mati. Let me die. Because he don't want orang mendengar kasih karunia Tuhan, mendengar belas kasihan Tuhan, lepas tu berubah sekejap,
jadi jahat balik. Dan dengan itu menghujat Tuhan sebenarnya. So Yunus tidak mahu itu terjadi. But who is Yunus? It's up to God. God want to show character belas kasihan. God want people to bertobat. If people reject, that's their relationship with God. Kan? Now let me go for last one. Last one. Last one that I want to see with us is tidak lain tidak bukan, I want us to see the good news. Yaitu ada seseorang yang lebih besar lagi daripada Yunus akan menunjukkan kasihnya. Kalau kita pikir yang Tuhan di dalam Yunus ini, dia sangat-sangat mengasihi orang Nineveh. But you know that dalam perjanjian lama baru juga ada seorang juga sangat-sangat menunjukkan kasihnya. You know who kan? Kamu tahu siapa kan? Oke, teruskan. Dikatakan selama 3 hari 3 malam Yunus tinggal di dalam perut ikan itu. So apa yang terjadi kepadanya? Pada pandangan saya dia mati. I think he died. Nanti saya beritahu lagi kenapa Yunus harus mati ataupun kenapa Yunus mati. Karena dikatakan dalam ayat ke-22 dia berada di dalam perut alam kubur. Sheol, dalam bahasa Inggris Sheol, dalam bahasa Ibrani Sheol. Sheol ialah alam maut. It's not hell. Okay, if you want to discuss about this, nantilah kita cakap. Sheol adalah alam kematian lah, alam maut, yaitu dunia orang mati. Dan di sanalah dia berteriak dikatakan. Dan dia juga kata, engkau menghumban aku sedalam-dalamnya di tengah lautan. Kalau dia dihumban ke dalam-dalam tengah lautan, kamu tahu berapa meter kan dalamnya lautan? Macam mana dia boleh hidup kalau berdalam-dalam bermeter-meter dalamnya dari lautan? Must be mati. Dan juga dia bercakap pasal kubur, lubang kubur. I think he died. Dan jadi apabila ikan memuntahkan Yunus ke darat, saya melihat itu sebagai kalau dia mati, dia dibangkitkan semula, dia hidup semula. Dan saya letak ekstrik di sana sebab I want you to check apa yang saya kongsikan ini. Sebab ada juga yang tidak setuju, tapi saya percaya bahwa Yunus mati berdasarkan apa yang dia cakap. Dan juga apabila ikan memuntahkan Yunus ke darat, dia dibangkitkan semula. Nah, kenapa saya berkata begini? Sebab Yesus menggunakan contoh Yunus untuk menyatakan bahwa tanda ini saja tanda yang diberi kepada generasi yang jahat ini dalam perjanjian baru, yaitu tanda Nabi Yunus. Apa tanda dia? Yaitu 3 hari 3 malam, sebagaimana Nabi Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar, begitu juga anak manusia, the son of man, dalam Daniel bab yang ke-7, which is about his, okay. Anak manusia, begitu juga 3 hari 3 malam di dalam perut bumi, yaitu menunjukkan kubur tentang kematian Yesus. Nah, kalau ianya merujuk kepada kebangkitan Yesus daripada kematian, kalau Yesus membandingkannya dengan Yunus, jadi besar kemungkinan Yunus matilah di dalam perut ikan itu. Dia berada di dalam perut alam kubur. Tapi apabila dia dibangkitkan semula, Tuhan memuntahkan Yunus ke darat, dia hidup semula dan dibangkitkan semula. Dengan itu, apa yang Yesus bandingkan dengan Yunus 3 hari 3 malam make more sense. Sebab Yesus berada di dalam perut bumi, itu menunjuk kepada kubur. Jadi apabila Yunus berada di dalam perut ikan besar, itu juga memberi gambaran kepada kematian. Jadi itu yang saya mau terkaitkan. Tapi ada yang tidak bersetuju lah, it's okay. Dan ini harus merujuk kepada kebangkitan Yesus daripada kematian, karena 3 kali Yesus katakan anak manusia will be betrayed by the people, but after 3 days, selepas 3 hari Yesus katakan dia akan dibangkitkan semula, dia akan hidup semula. 3 kali Yesus kata begitu. Jadi tidak lain bukan ianya merujuk tentang kebangkitan Yesus. Nah, kenapa Yesus mati di kayu salib? You know, saya tak perlu merujuk sangat dekat firman Tuhan. Kamu tahu, Yesus mati di kayu salib bukan kerana dia berdosa, bukan kerana dia tersilap, bukan kerana dia sengaja buat hal. Tapi Yesus mati di kayu salib volunteer. Dia mati di kayu salib kerana dia mengasihi kita untuk pengampunan dosa bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu juga menunjukkan kasih yang besar. The God yang memanggil orang Nineveh ialah Tuhan yang mengasihi. Tapi the Son of God yang juga datang, yang sanggup mati bagi manusia yang berdosa. Itu juga menunjukkan kasih yang besar. Orang Nineveh ialah kita juga kan. We are orang Nineveh pada masa sekarang. Dan kita ditunjukkan dengan kasihnya yang besar. That is our God. Dan respon kita ialah sama seperti message Yunus, begitu juga dengan message Yesus, bertaubatlah, repent. Kerana apa? Kerana
Tuhan kita Yesus Kristus telah mati di kayu salib bagi kita. Itu menunjukkan kasih yang besar. 3 hari 3 malam menunjukkan tentang kematiannya. So message respon kita seharusnya bertobat, repent. Do you repent untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena dia juga menunjukkan kasih yang besar. Dan begitu juga respon kita jangan seperti Yunus. Nah, itu jangan kita ikut Yunus. Kita jangan seperti Yunus, kita harus seperti Yesus. Yesus mati untuk musuhnya. Yesus mengasihi musuhnya. Firman menyatakan sebelum kita diselamatkan, kita ialah seteru Tuhan, kita ialah musuh Tuhan. Tapi melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Jadi Tuhan mengasihi kita juga musuhnya sebelum ini. Dan itu kita jangan ikut Yunus, ikut Yesus. Mengasihi musuhnya. Sebab itu, Yesus katakan, ada seorang yang lebih besar lagi daripada Yunus. Kenapa dia lebih besar lagi daripada Yunus? Karena Yesus mengasihi musuhnya. Yunus kurang sikit. jadi Yesus is more than Yunus. So you see, bertobatlah, it's a good response apabila kita membaca kitab Yunus. Sebab orang Nineveh ialah kita juga. So let me just summarize sekali lagi sebelum saya tutup kepada kita. Yang pertama ialah Tuhan Yahweh yang pertama ialah Allah Israel. Do not forget that. Tapi bukan hanya itu, dia juga Tuhan segala bangsa, dia Tuhan kepada bangsa Malaysia, Tuhan kepada bangsa Indonesia, dan juga Tuhan semesta alam, dan dia juga Tuhan yang berdaulat. Yang kedua ialah dia adalah Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan, merciful God, gracious God, compassionate God. Dan yang ketiga yang kita boleh belajar daripada Yunus, jangan main-mainkan nama Tuhan, jangan mempermainkannya. Yunus sangat-sangat mengasihi Tuhan, dan dia juga cemburu agar kasih Tuhan tidak dipermainkan. Walaupun cara dia salah, I want you to look at dia punya motif. Dia ingin supaya nama Tuhan itu tidak dipermainkan. Dalam bahasa Inggris, zeal for the Lord. Zeal for the Lord. Okay. Dan yang keempat ialah ada seorang yang lebih besar lagi daripada Yunus akan menunjukkan kasihnya. Kita tahu, Yesus Kristus. The same person dalam kitab Injil. Jadi, adakah kamu ingin mengenali Tuhan yang berbelas kasihan ini? Do you know this God? Do you want to know about this God? The same. Kamu baca Kejadian sampai Wahyu, He is the same God. Dan, sudahkah kamu bagaimana Yesus yang lebih besar daripada Yunus ini? Di dalam Yohanes 3 ayat ke John 3:16, very popular book. Saya akhirinya dengan ini. Kamu baca, saya baca. Allah begitu mengasihi dunia. Bukan hanya Israel, bukan hanya Nineveh, tapi juga Malaysia, Sarawak, Kuching. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Dan kalau kamu tidak datang kepada Tuhan yang sangat mengasihi ini, maka orang Nineveh lebih baik lagi daripada kita. Karena orang Nineveh menerima message penghakiman, mereka bertobat. Kita sekarang menerima message tentang kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Will you come to Christ? Mari saya tutup dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas kitab Yunus ini. Apabila kami melihat tentang karakter Tuhan itu sendiri, malah juga kami melihat sesuatu yang baik tentang Yunus. Tetapi lebih besar lagi, ada seorang yang lebih besar lagi daripada Yunus, yaitu Yesus Mesias. Dan Tuhan, biarlah setiap kami di sini terus mengandalkan beriman kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan yang penuh belas kasihan, full of grace, mercy, and forgiveness. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya serahkan balik kepada MC.